Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Doro Motovlog. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang kipas radiator CB150R ya, baik old CB ataupun new. Sama sih, ya motor lain juga sama sih, motor GTR, Sonic CBR juga sama sih. Jadi banyak dari teman-teman yang tanya ke saya, Mas, kipas radiator saya itu nggak nyala kayak gitu. Nah, itu nggak nyala kan ada beberapa sebab kayak gitu ya. Jadi di sini saya akan mencoba membahasnya. Saya di sini sambil buka website atau artikel dari aslimalang.com. Ini artikel sih udah 3 tahun lamanya. Di sini judulnya adalah kipas radiator CB150R sering menyala kayak gitu. Ini new CB terutama. Nah, jadi ada perbedaan antara old CB dan new CB. Menurut artikel di sini itu lebih cepat panas new CB karena new CB kompresinya lebih tinggi daripada old CB. New CB itu kompresinya kalau nggak salah 11,3 banding 1, kalau old CB itu 11 banding 1 menurut artikel di sini. Dan suhu temperatur dari old CB ini kipasnya akan nyala kalau temperatur mesinnya udah sampai 105 derajat Celcius. Itu kipas baru nyala. Jadi old CB di setting temperatur 105 derajat Celcius, kipas radiator baru nyala. Dan kalau suhunya udah 101 derajat Celcius ke bawah, itu kipasnya otomatis mati. Sedangkan new CB setting temperatur itu akan nyala kipasnya pada temperatur 103 derajat Celcius dan akan mati secara otomatis pada temperatur akan mati otomatis pada temperatur 98 derajat Celcius. Ini menurut artikel yang di sini. Jadi kenapa new CB lebih cepat panas dan lebih cepat sering nyala kipasnya? Karena kompresinya lebih tinggi daripada old CB dan temperatur untuk setting temperatur pas kipas nyala lebih rendah juga temperaturnya. Nah, seperti itu penjelasan dari artikel ini ya gitu. Nanti akan dicoba bagaimana cara mengecek kipas radiator apakah normal ataukah enggak, seperti itu. Nah, faktor yang lain juga kalau di old CB itu ada strip atau bar penunjuk suhu mesinnya. Yang normal itu 3 strip, kalau udah 4 strip, 5 strip, 6 strip, bahkan 6 strip itu udah overhead. Dan ada yang nggak normal, bisa jadi mungkin sensor termostatnya atau ada jalur yang kesumbat atau apa, itu banyak penyebabnya. Saya di sini tidak bisa membahasnya karena saya kurang paham tentang itu. Yang paham itu mekanik seperti itu. Jadi hanya memberi informasi apa yang saya tahu dan apa yang saya baca dari artikel atau website ini. Jadi ada beberapa penyebab kipas radiator bisa nyala. Yang pertama adalah karena suhu temperatur udara. Misalnya teman-teman nanjak ke gunung itu kan jalannya nanjak terus, otomatis gigi 1 2. Dan itu juga ngaruh karena mesin bekerja lebih keras dan suhunya jadi lebih panas. Terusan kalau macet-macetan di perkotaan, apalagi siang hari yang panas banget, itu juga bisa bikin kipas radiator nyala karena nggak ada hembusan angin yang mengenai radiator gitu, nggak ada pendinginan lah. Jadi kipasnya nyala untuk membantu pendinginan. Terus juga karena pemakaian cover radiator, ini harus diingat ya. Cover radiator itu banyak macamnya, ada yang kayak jaring-jaring, ada yang lubangnya dikit banget. Nah, teman-teman nggak boleh pakai yang lubangnya dikit banget karena itu akan menghambat angin masuk. Lebih baik pakai yang modelnya jaring-jaring, atau teman-teman bisa membuat cover radiator sendiri seperti yang saya buat di video sebelumnya. Bisa cek aja. Modalnya nggak sampai 5.000 tapi bisa bikin cover radiator sendiri. Seperti itu. Oli juga pengaruh, oli yang mungkin keenceran juga ngaruh kayak gitu. Terusan ya kalau sensornya rusak juga ngaruh juga. Terus juga, kalau di old CB udah 4 bar, normalnya kan 3 bar, kalau 4 bar udah overhead itu kipas nyala. Jadi mungkin ada masalah air radiatornya kurang atau sensornya bermasalah. Kalau di new CB itu ada, kan nggak ada barnya tapi ada semacam indikator kalau overhead itu nyala merah kayak gitu. Jadi kalau udah nyala merah, motornya matiin, berhenti sejenak, dicek apakah ada sebuah yang error kayak gitu.
kalau nggak ada, udah adem, bisa jalan lagi seperti itu. Ya mungkin itu tips yang bisa saya berikan ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Hal lain juga yang perlu diperhatikan adalah air radiator di dalam radiator itu harus penuh, harus selalu penuh, dan diisi dengan air coolant, jangan pakai air biasa. Air coolant ini banyak mereknya, banyak macamnya, banyak spesifikasinya juga, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang original AHM gitu. Jadi bebas pakai apa aja, yang penting usahakan jangan pakai air biasa seperti itu. Ada yang tanya juga untuk jangka penggantian air radiator itu, kalau menurut saya itu selama masih normal, nggak ada gejala overheat atau gejala lain, dan air radiator di radiator masih penuh, itu nggak usah diganti, nggak apa-apa. Tapi lebih baiknya dicek setiap 10.000 km antara air radiator yang di radiator dan di reservoir itu diisi sampai batas upper. Di situ di reservoir ada tulisan lower dan upper. Kalau udah lower diisi sampai batas upper. Jadi gunanya yang di reservoir atau cadangan itu, kalau misalnya di radiator itu airnya menyusut, yang di reservoir itu naik ke radiator seperti itu. Nah, mungkin itu ya tadi kenapa kipasnya bisa nyala, itu karena suhu, karena mungkin olinya, juga karena air radiatornya. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya, pada motor old CB dan new CB ada sedikit perbedaan seperti itu. Oke, langsung saja. Habis ini kita menuju ke motor old CB ku. Kita jelaskan, saya mau ngasih informasi bagaimana cara untuk mengecek apakah kipas radiator itu normal atau enggak, bisa nyala atau enggak kayak gitu. Saya sih enggak pernah nyala ya, karena radiatornya juga udah gede, R25. Dulu pas pakai radiator GSX juga jarang nyala. Pas pakai radiator ori saya lupa, soalnya udah lama banget. Tes langsung saja, bagaimana cara mengecek kipas radiator apakah nyala atau enggak. Caranya mudah banget. Oke, langsung saja kita ke motornya. Oke, jadi ada perbedaan untuk cara mengecek apakah kipas radiator berfungsi atau normal atau tidak di old CB dan new CB. Kalau old CB dilepas ininya, sayapnya udah tak lepas ya, pakai kunci L5. Terusan di sini ada yang namanya sensor termostat. Nah, ini namanya sensor termostat. Nah, ini sensornya tinggal dilepas aja, terus kontaknya di-on kan. Tuh, sensornya dilepas. Ayo. Nah, udah tak lepas, tuh kipasnya di bagian sini ya. Pakai radiator R25 merek Melkunel. Langsung kontaknya di-on kan. Kipas langsung nyala ya. Tuh, kipas langsung berputar. Ademnya kerasa sampai ke dalam video loh. Tuh, kipasnya berputar kencang banget. Nah, off ya, kita off kan. Nah, kipas berhenti berputar. Kipasnya berhenti berputar. Nah, untuk old CB seperti itu, caranya mudah banget. Tinggal copot sensor termostat ini. Udah dicopot, langsung kontaknya di-on kan. Itu akan muter otomatis. Nah, kalau muter berarti kipas radiator teman-teman itu normal. Kalau misal nggak muter, berarti ada sesuatu yang tidak normal. Mungkin bisa sensornya atau apanya kayak gitu. Wes dipasang lagi. Ada perbedaan kalau new CB, sensor termostatnya itu ada di bagian sini ya. Di bagian atas blok seher, di bawah intake, di bawah intake manifold throttle body. New CB sensor termostatnya di sini. Jadi kalau mau ngecek new CB, yang sini dilepas sensornya, terus kontaknya di-on. Jadi cuma seperti itu caranya. Semoga bisa bermanfaat seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini tentang kapan sih kipas radiator itu nyala dan bagaimana cara mengecek apakah kipas radiatornya nyala normal ataukah enggak. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, subscribe Nero Motovlog. Teman-teman yang belum follow Instagram saya silahkan follow di @aufazss. Dan yang cari part-part modifikasi silahkan follow Instagram store saya di @norostoreskuy. Facebook saya aufazanoroснoro. Jadi siap kirim kemanapun pakai pos Indonesia sampai alamat dijamin amanah, nggak tipu-tipu. Oke, pastikan cek Instagram saya kedua-duanya dan Facebook saya juga. Dan jangan lupa tonton video yang lain juga, ada banyak banget video tentang CB, Supra GTR, Supra dan motor lainnya. Semoga channel saya bermanfaat dan semakin berkembang. Terima kasih yang sudah support sampai saat ini. Oke, sampai di sini dulu videonya.
See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.